mereka jorok juga tuh Pak Badar. Nggak kayak kita. Kita mah bersih, rajin. Jorok kenapa Pak Rukan? Ya, masa baru ditinggal sehari doang, kamar saya langsung bau tahi katanya. Nah, ya bener juga itu Pak Rukan. Tiba-tiba gue kangen no sama papa. Sama Kak Kino juga. Gimana ya dia sekarang? Kalau benar dia lagi dikejar utang, kenapa nggak ngumpet di sini aja? Tinggal bareng sama kita. Mungkin si mamanya juga udah capek kali Kak. Iya sih. Malam itu, Pak Jael duduk sendirian di pinggir jalan. Motornya terparkir tak jauh darinya. Motor bagus milik Peot yang ia bawa tanpa banyak berpikir. Angin malam berhembus pelan, tapi dinginnya terasa menembus sampai ke dada. Tangannya menggenggam setir motor erat-erat, seolah di sanalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar saat ini. Pikirannya kacau. Wajah Bularas terus terbayang, begitu juga wajah dua anaknya Kino dan Olive. Ia tahu, malam ini mereka membicarakannya. Membicarakan seorang ayah yang tak pulang, seorang suami yang menghilang tanpa kabar. Dadanya terasa sesak setiap kali membayangkan. Di samping kakinya, ada sesuatu yang membuat Pak Jael semakin menunduk dalam. Uang dari kotak amal masjid. Uang yang seharusnya menjadi titipan untuk kebaikan, justru ia ambil dalam keadaan terdesak. Awalnya ia berdalih untuk bertahan hidup, untuk menutup masalah yang menjeratnya. Tapi kini, alasan itu terdengar hampa di telinganya sendiri. Pak Jael menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Bukan kalah oleh orang lain, tapi kalah oleh dirinya sendiri. Setiap keputusan yang ia ambil terasa salah. Setiap langkah seperti membawa dirinya semakin jauh dari rumah, dari keluarganya. Di benaknya terlintas potongan-potongan kenangan. Kino yang dulu sering duduk di belakang motornya. Olive kecil yang selalu menunggu di depan rumah setiap kali ia pulang. Bularas yang sabar, yang mungkin terlalu sering memaafkan. Kini semua itu terasa seperti mimpi lama yang perlahan memudar. Ia menunduk lebih dalam, menatap aspal gelap di bawah kakinya. Dalam hatinya, ada penyesalan yang tak bisa lagi ditahan. Ia sadar, kesalahannya bukan hanya soal uang atau motor yang ia bawa, tapi tentang kepercayaan yang ia hancurkan. Tentang rumah yang ia tinggalkan bukan karena tak cinta, tapi karena tak sanggup menghadapi kenyataan. Sementara itu, di rumah, Kino dan Olive masih terjaga. Mereka duduk berdekatan, membicarakan ayah mereka dengan suara pelan. Ada rindu yang tak terucap, ada tanya yang tak berani mereka lontarkan. Mereka tak tahu, di tempat lain, ayah mereka sedang berperang dengan hatinya sendiri. Pak Jael akhirnya berdiri. Ia menatap motor itu sekali lagi, lalu menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Jika masih diberi kesempatan, ia ingin memperbaiki semuanya. Mengembalikan apa yang bukan haknya. Meminta maaf, meski mungkin tak mudah diterima. Malam itu, Pak Jael masih bingung dan tak tentu arah. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari arah pulang yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya Pak Jael? Apakah dia adalah seorang ayah yang tersesat, atau seorang manusia yang sedang belajar bertanggung jawab? Nah guys, jawabannya mungkin akan kita temukan di episode terbaru berikutnya nanti. So, cerita ini hanyalah hiburan semata, bukan cerita yang sebenarnya. Semoga bisa dijadikan sebagai hiburan. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian, siapakah sosok Pak Jael ini? Makasih ya guys, buat kalian yang sudah menonton. Semoga untuk kalian semua yang mungkin sedang lelah, sedang merasa bersalah,
atau sedang berjuang dalam diam. Semoga selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga setiap kesalahan diberi kesempatan untuk diperbaiki, setiap penyesalan diberi jalan untuk ditebus, dan setiap niat baik dimudahkan langkahnya. Semoga hati kalian dilapangkan, rezeki kalian dicukupkan, dan keluarga kalian selalu dilindungi dari perpecahan. Bagi yang sedang jauh dari rumah, semoga segera menemukan jalan pulang. Bagi yang sedang tersesat arah, semoga diberi petunjuk terbaik. Dan semoga kita semua dijauhkan dari keputusan yang menyakiti orang-orang yang kita cintai, serta dikuatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Amin.